Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panca prana atau prana vayu, kelima prana dan fungsi-fungsinya di tubuh manusia, dan tentunya juga prana yama. Apakah itu panca prana atau prana vayu? Tentunya kita harus mengetahui dulu arti dari prana. Prana sendiri artinya adalah daya hidup atau life force yang mengalir di tubuh manusia. Tanpa prana yang mengalir, kita tidak akan dapat hidup di dunia ini. Dalam ilmu tentang 5 lapisan tubuh, panca maya kosa, prana ini mengalir pada panca maya kosa atau layer kedua dari lapisan tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas panca prana atau prana vayu. Jadi ada 5 jenis prana dan fungsi-fungsinya di dalam tubuh kita. Jadi prana ini mempunyai semacam departemen atau tugas masing-masing di dalam tubuh kita. Yang pertama saya akan membahas tentang apana. Apana vayu ini atau jenis prana yang bernama apana di dalam tubuh kita ini bertugas untuk mengeluarkan zat-zat atau hal-hal yang memang harus dikeluarkan dari tubuh manusia. Misalnya ketika kita buang air kecil, buang air besar, atau pada seorang wanita misalnya ketika terjadi menstruasi, itu adalah prana apana yang bekerja di dalam tubuh kita. Kemudian setelah apana terdapat samana. Samana ini lokasinya mulai dari hati atau jantung sampai ke pusar. Jadi di wilayah perut, di wilayah pencernaan. Karena tugas dari samana ini adalah memang untuk pencernaan, untuk tubuh kita menyerap makanan misalnya. Jadi dia memang bekerja pada wilayah pencernaan kita. Dan pada seseorang yang memiliki permasalahan pada samana vayu, ia mungkin saja memiliki permasalahan-permasalahan pada pencernaannya, pada organ-organ di dalam perutnya. Begitupun juga dengan apana vayu tadi. Jika kita memiliki permasalahan-permasalahan, misalnya susah buang air besar dan sebagainya, itu adalah permasalahan yang terjadi pada apana vayu. Kemudian setelah apana dan samana terdapat vyana. Vyana ini lokasinya di sekujur tubuh kita karena vyana ini bertugas untuk mengalirkan segala sesuatunya ke sekujur tubuh kita. Seperti misalnya mengalirkan darah, mengalirkan prana, dan sebagainya. Kemudian adalah udana vayu. Udana vayu ini bekerja di wilayah kepala sampai ke tenggorokan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan vokal, berbicara, bersuara, kemudian yang berhubungan dengan wajah seperti ekspresi wajah dan sebagainya adalah tugas dari udana vayu. Dan yang kelima adalah prana vayu. Lokasi dari prana vayu adalah mulai dari tenggorokan sampai ke wilayah hati, sampai ke jantung. Tugas dari prana vayu adalah berhubungan dengan tentunya pernafasan, tempat kita menarik nafas, membuang nafas. Karena itu kata pranayama juga berasal dari prana vayu. Jadi prana vayu ini berhubungan dengan pernafasan. Karena itu kata pranayama yang di dalamnya berupa teknik-teknik pernafasan berasal dari nama prana vayu ini. Itulah tadi kelima jenis prana dan juga fungsi-fungsinya di dalam tubuh kita sudah disampaikan.
Jadi ketika ada permasalahan, misalnya di dalam organ tubuh kita yang berhubungan dengan prana vayu tertentu, itu sebenarnya bisa diatasi dengan latihan-latihan yang memang mengarahkan atau memperbaiki sirkulasi prana pada wilayah tersebut. Seperti misalnya di Kriya Yoga Nusantara, kita memiliki teknik mudra-mudra khusus, di mana mudra-mudra tersebut memang dikhususkan untuk kelima prana vayu tersebut. Misalnya untuk apana vayu, kita memiliki salah satu jenis mudra, yaitu apana mudra, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di tubuh bagian bawah. Seperti tadi sudah disampaikan, misalnya Anda memiliki permasalahan dengan menstruasi bagi yang wanita, atau susah buang air besar, dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan mudra-mudra atau mungkin asana-asana yang berhubungan dengan apana. Begitu juga dengan samana ketika mungkin Anda memiliki permasalahan di seputar pencernaan Anda atau organ-organ di dalam perut Anda yang memang berhubungan dengan samana, kita juga memiliki mudra yaitu saman mudra. Begitupun juga dengan Vyana Vayu juga terdapat mudra khusus yaitu Vyana mudra. Dan tentunya Udana mudra juga ada mudra yang memang dikhususkan untuk permasalahan-permasalahan di wilayah kepala, tenggorokan, dan sekitarnya. Jadi di dalam ilmu yoga, khususnya di Ayurveda, memang penyembuhan-penyembuhan akan diarahkan kepada hal-hal tersebut. Jadi akan dicari akar permasalahannya, kemudian akan diberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan pada wilayah tubuh tersebut. Karena semua permasalahan-permasalahan yang pada awalnya mungkin terjadi pada tubuh halus, yang kemudian merambat ke tubuh fisik, pada dasarnya adalah karena tidak lancarnya aliran prana atau daya hidup yang mengalir pada organ tersebut. Ya, itulah tadi penjelasan tentang panca prana atau prana vayu. Semoga bermanfaat dan seandainya Anda sedang memiliki permasalahan-permasalahan pada bagian-bagian tubuh tertentu, bisa saja dicarikan solusinya dengan asana atau dengan mudra yang memang akan bekerja pada wilayah-wilayah dari panca vayu tersebut. Dan dari panca vayu yang tadi sudah disebutkan yang terakhir adalah prana vayu yang berhubungan dengan pernafasan, dengan penarikan, dengan penghembusan nafas. Dari nama itulah kata pranayama sebenarnya berasal. Pranayama, prana dari kata daya hidup tadi, dan yama adalah pengontrolan. Jadi pranayama adalah bagaimana kita mengontrol prana atau mengontrol daya hidup yang mengalir di tubuh halus kita atau di panca maya kosa kita. Atau pranayama juga bisa diartikan bagaimana kita melatih pernafasan untuk lebih memanjangkan nafas kita. Karena para yogi percaya bahwa semakin panjang nafas seseorang, maka seseorang itu akan berumur lebih panjang. Kita bisa melihat contoh misalnya dari hewan-hewan yang bernafas pendek seperti anjing, kucing, kuda, itu biasanya umurnya juga pendek. Sedangkan hewan dengan nafas yang lebih panjang seperti kura-kura misalnya, usia hidupnya juga lebih panjang. Jadi pranayama memang adalah latihan-latihan untuk mengontrol daya hidup, untuk mengontrol life force, dan juga membuat nafas kita semakin panjang. Di Kriya Yoga Nusantara sendiri kita mengajarkan banyak sekali teknik-teknik pranayama, mulai dari yang paling sederhana sampai tingkat lanjut, sampai tingkat mahir atau advance diajarkan di KYN Pranayama. Begitu juga dengan mudra, banda ya. Nah, kalau kita berbicara sekarang tentang pranayama yang berhubungan dengan pernafasan, di dalam pranayama selalu ada 3 hal, yaitu penarikan nafas atau bahasa Sanskertanya adalah puraka, kemudian ada penahanan nafas atau kumbhaka, dan ada penghembusan nafas atau exhalation yaitu recaka.
Jadi akan selalu ada inhalation atau penarikan nafas di dalam latihan-latihan pranayama atau juga disebut puraka. Kemudian ada penahanan nafas yang disebut kumbhaka dan penghembusan nafas atau exhalation yang disebut rechaka. Jadi selalu ada 3 unsur ini. Dan setiap teknik pranayama berbeda-beda, biasanya akan ada instruksi penarikan nafas sekian hitungan, penahanan nafas sekian hitungan, dan penghembusan nafas sekian hitungan. Sampai biasanya para yogi yang sudah mahir bisa bertahan dalam kondisi kumbhaka atau penahanan nafas secara alami, atau nafasnya perlahan-lahan akan mulai semakin stabil, semakin melambat, semakin pelan, sehingga berada dalam kondisi yang sering disebut sebagai breathlessness state, atau kondisi hampir tanpa nafas, atau bahkan satu titik tanpa nafas sama sekali, tetapi bukan sesuatu yang diupayakan, namun hal itu terjadi secara alami hasil dari latihan-latihan pranayama yang dilakukan. Dan dikatakan tadi semakin lambat nafas kita sampai ke kondisi hampir tanpa nafas, atau dapat dikatakan tanpa nafas sama sekali, adalah semakin sehat atau semakin panjang daya hidup seorang yogi. Tetapi tentunya kondisi tanpa nafas atau kumbhaka ini adalah sesuatu yang aman karena dilakukan hanya oleh yogi-yogi tingkat mahir, oleh bimbingan-bimbingan dari guru-guru pranayama yang memang berpengalaman. Jika Anda tertarik untuk berlatih teknik-teknik pranayama, tentunya Anda dapat bergabung di pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu teknik pernafasan yang sangat sederhana yang tentunya bisa dilatih oleh semua. Teknik pernafasan ini disebut pernafasan yoga atau pernafasan seorang yogi. Teknik ini biasanya saya berikan di awal para meditator yang bergabung di Kriya Yoga Nusantara. Kalau di video sebelumnya Anda mungkin sudah mengikuti teknik duduk atau postur duduk meditasi. Biasanya di awal saya menyarankan duduk pada posisi meditasi seperti Sukhasana, Siddhasana, atau mungkin Padmasana bagi yang mampu, yang sudah disampaikan tekniknya pada video sebelumnya. Kemudian saya akan meminta para peserta biasanya untuk melakukan pernafasan yoga. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimanakah pernafasan yoga? Pernafasan di dalam yoga sebenarnya sangat sederhana, yaitu sama seperti pernafasan bayi. Jika Anda melihat bayi atau anak-anak yang masih kecil, biasanya balita ya, mereka akan bernafas secara alami. Ketika mereka tertidur, kita perhatikan mereka bernafas, mereka akan bernafas ketika inhalation, menarik nafas, perutnya akan mengembung. Kemudian ketika menghembuskan nafas, exhalation, perutnya akan mengempis. Nah, itulah yang disebut sebagai pernafasan yoga. Dan seiring dengan bertambahnya usia kita, biasanya semakin remaja, semakin dewasa, kita jadi lupa dengan bagaimana cara bernafas yang benar. Karena kesibukan, karena ketegangan, sehari-hari, permasalahan hidup, dan sebagainya. Semakin dewasa seseorang, biasanya nafasnya akan semakin cepat, semakin memburu. Kadang-kadang seringkali terbalik, menarik nafas malah perutnya ngempis, buang nafas malah perutnya ngembung. Ya, itu adalah terbalik. Jadi itu bukan pernafasan yang baik. Di dalam meditasi selalu disarankan pernafasan yoga atau pernafasan dengan ketika kita menarik nafas, perutnya mengembung. Ketika kita menghembuskan nafas, perutnya mengempis. Hal ini juga penting karena ketika kita nantinya sudah melatih teknik-teknik pranayama di mana banyak kumbhaka-kumbhaka atau penahanan-penahanan nafas dengan hitungan-hitungan yang semakin ditingkatkan, semakin tinggi hitungan-hitungannya, jadi harus semakin lama mampu menahan nafas. Itu sangat penting karena ketika kita menarik nafas, perutnya mengembung, ini otomatis kita mampu menahan nafas lebih lama di titik ini. Karena oksigen masuk ke paru-paru kita, kemudian disimpan juga di perut, biasanya perut agak bagian atas di diafragma.
Ketika nafas atau oksigen ini kita tahan sedemikian rupa, maka kita akan lebih mampu berada dalam kondisi kumbhaka. Jadi nantinya ketika Anda berlatih teknik-teknik pranayama yang banyak teknik-tekniknya masuk ke dalam kumbhaka atau penahanan nafas sebelum pembuangan nafas, sebelum recaka, Anda akan lebih kuat karena nafasnya sudah benar. Ketika Anda menarik nafas kemudian perutnya malah mengempis, itu berarti Anda tidak menyimpan oksigen. Ya, coba saja silahkan dipraktekkan dan Anda nanti akan tahu yang saya maksudkan, terutama ketika Anda sudah masuk ke latihan-latihan pranayama yang lebih dalam, bahwa pernafasan yoga ini adalah pernafasan basic yang sebaiknya dilatih terlebih dahulu. Menarik nafas, pastikan perutnya mengembung. Ketika menghembuskan nafas, pastikan perutnya mengempis. Ya. Ya, semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini. Tadi saya sudah membabarkan yang pertama tentang panca prana atau prana vayu, kemudian tentang pranayama, dan saya berikan satu teknik pernafasan yogi atau pernafasan yoga yang sederhana sebagai dasar Anda jika memang Anda tertarik untuk mulai di jalan meditasi. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, Anda dapat menghubungi admin kami. Kontak number admin dari Kriya Yoga Nusantara selalu disertakan pada deskripsi box yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, like juga, komen, dan share. Karena subscribe dari Anda pastinya akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya, namaste.